di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Saya Daryl. Hari ini akan menemani kawan Citas dalam episode yang membahas salah satu program unggulan madrasah, yaitu kelas mandiri, prestasi, dan unggulan. Mungkin kawan Citas ada yang penasaran, apa sih bedanya kelas mandiri, prestasi, dan unggulan? Programnya apa aja sih? Dan apa yang bikin kelas-kelas ini menjadi spesial? Nah, hari ini kita sudah bersama Ibu Diah Ayu Rizayanti. Beliau ini adalah salah satu staf di MI Citra Taman Siswa. Kita akan kupas tuntas langsung dari beliau. Yuk, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam, Daryl. Bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah, hari ini sehat sekali. Daryl sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah Bu Diah, saya mau memberi beberapa pertanyaan untuk jenengan. Boleh nggih? Siap, boleh dong. Bu Diah, sejak kapan sih MI Citra Taman Siswa itu memiliki nama kelas yang unik seperti kelas mandiri, prestasi, dan unggulan? Unik ya namanya ya Daryl ya. Iya, memang unik. Ada mandiri, ada prestasi, dan juga ada unggulan. Ini tahun ketiga berjalan, berarti sudah dimulai sejak tahun 2023. Apakah ada latar belakang dari pembagian kelas-kelas ini Bu Diah? Tentu. Awalnya dulu pembagian kelas, kalau Daryl masih ingat ya, istilahnya itu memang sudah dikelompokkan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang lebih. Itu ditempatkan di kelas 1A kalau tidak salah ingat Bu Diah, 1A. Ada yang dinamakan adiwira, ada berlian, seperti itu. Tapi akhirnya madrasah ini menyadari bahwa setiap anak itu pasti memiliki kemampuan, pasti memiliki keunikan. Jangan-jangan memang ada anak yang akademiknya bagus, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa anak yang mungkin akademiknya kurang ini memiliki kemampuan lebih di motoriknya. Ada yang akademiknya kurang, motoriknya kurang. Tapi ada juga yang memang anak-anak itu memiliki kemampuan literasi yang tinggi, kemampuan untuk berkreasi yang tinggi, kemampuan untuk bermusik ataupun melakukan sesuatu yang berbau seni. Jadi atas dasar itulah madrasah akhirnya memutuskan bahwa anak-anak ini memang harus dikelompokkan sesuai dengan bakat dan kemampuan uniknya masing-masing. Itulah kenapa mereka ada yang diletakkan di kelas mandiri, ada yang diletakkan di kelas prestasi, dan ada yang diletakkan di kelas unggulan. Seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu? Okay. Mungkin Bu Diah bisa jelaskan keunikan, target, dan program di setiap kelas-kelas ini. Mungkin sampai sekarang, apalagi kita sekarang punya adik-adik baru ya Daryl ya. Ada anak-anak kelas 1 yang baru masuk. Banyak yang mungkin masih bertanya-tanya, ini bedanya apa sih? Kok ada kelas prestasi, ada kelas mandiri, dan kelas unggulan? Tentunya setiap kelas ini pasti punya target yang diberikan oleh madrasah ke setiap kelas ini. Contohnya saja ya Bu Diah jelaskan mulai dari kelas mandiri. Kalau kelas mandiri itu target yang diberikan sekolah adalah mereka harus bisa meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Jawa. Ya, selain itu, selain kemampuan berbahasa Jawa, targetnya adalah mereka ini juga harus bisa menunjukkan akhlaknya yang bagus, akhlaknya yang lebih. Jadi fokus di kelas mandiri itu ada 2. Peningkatan kualitas berbahasa Jawa dan juga peningkatan akhlaknya. Itu kalau di kelas mandiri. Kalau di kelas prestasi, apa yang diutamakan? Kemampuan berbahasa Indonesianya. Selain kemampuan berbahasa Indonesia, tuntutan lagi dari madrasah adalah targetnya mereka harus bisa melahirkan suatu karya, baik itu nanti berupa literasi ataupun produk. Nah, yang di kelas unggulan ini, target yang diberikan madrasah adalah mereka harus bisa meningkatkan kualitasnya dalam berbahasa Inggris dan juga berpublic speaking. Jadi itu 3 bedanya, Daryl. Oh, jadi begitu ya Bu. Okay. Dengan target yang berbeda dari setiap kelas,
Misalnya kelas mandiri yang berfokus pada bahasa Jawa, kelas prestasi yang berfokus pada bahasa Indonesia, dan kelas unggulan yang berfokus pada bahasa Inggris. Nah, dari setiap kelas itu, apakah ada perbedaan dalam penyampaian materi pelajarannya, Bu Dia? Oke, pertanyaan bagus, Daryl. Ini juga mungkin jadi pertanyaan banyak orang, Daryl. Kalau di mandiri, bahasa Jawanya ditingkatkan, difokuskan. Prestasi, bahasa Indonesianya. Kalau di unggulan, bahasa Inggrisnya. Banyak yang bertanya juga, kalau misalkan anak saya diletakkan di mandiri, Bu Dia, apakah dia nanti tidak dapat pelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia? Ya, jadi melalui podcast ini Bu Dia bisa sampaikan juga bahwa setiap anak di masing-masing kelas memiliki kesempatan untuk belajar 3 bahasa itu dengan bobot yang sama. Jadi misalkan bahasa Indonesianya dalam 1 minggu itu ketemu 2 hari, baik kelas mandiri, prestasi unggulan mereka juga sama akan mendapatkan ini jadwal yang sama, bobot yang sama. Semuanya ketemu 2 kali dalam seminggu. Jadi tidak ada perbedaan untuk pemberian materinya, Daryl. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari target-target kelas tersebut? Apakah lancar, Bu Dia? Alhamdulillah, ini kita baru saja memasuki tahun ajaran baru, Daryl ya. Kemarin teman-teman dari wali kelas juga melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi itu alhamdulillah hampir semua program yang ada di tiap kelas itu terlaksana dengan baik. Dan dari tiap program ini kalau Daryl masih ingat ya Daryl ya, ada program puncaknya di akhir tahun. Kalau kelas mandiri kemarin ada yang namanya bengkel akhlak. Ya, Daryl ingat? Ada kalau di prestasi itu prestasi beraksi. Mereka menunjukkan bakat dan kemampuannya serta ini hasil karyanya selama 1 tahun. Kalau di kelas unggulan ini ada yang namanya English Camp. Jadi kalau dievaluasi selama 1 tahun kemarin, alhamdulillah program dari tiap-tiap kelas ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar ya, Bu. Alhamdulillah, Daryl. Apa tantangan yang dihadapi oleh guru-guru, wali kelas utamanya, dalam mewujudkan target di setiap kelas yang ditetapkan oleh madrasah? Berbicara tantangan ya Daryl ya. Jadi kan sekolah madrasah itu sudah memberikan target ke masing-masing kelas. Kalau mandiri berfokusnya pada bahasa Jawa dan sopan santunnya nih yang harus lebih tinggi. Tuh. Kalau prestasi harus berfokus pada bahasa Indonesia dan kemampuan menciptakan karya. Kalau di unggulan itu harus fokusnya pada bahasa Inggris dan juga public speakingnya. Yang jadi tantangannya sebenarnya adalah bagaimana caranya wali kelas ini memecahkan atau istilahnya kalau bahasa Jawanya itu mempreteli ya target yang diberikan madrasah menjadi bentuk kegiatan yang ujungnya itu sesuai dengan apa yang diminta oleh madrasah. Contoh ya, kalau di mandiri pengennya madrasah nih anak-anak di kelas mandiri harus bisa berbahasa Jawa dengan baik. Ini wali kelas ini harus benar-benar berpikir kira-kira kegiatannya modelnya seperti apa ya. Apa saja ya yang harus saya lakukan agar anak-anak ini memang benar-benar bisa memiliki kemampuan itu. Itu juga yang sebenarnya dialami oleh wali kelas di kelas prestasi dan juga unggulan. Tapi sebenarnya apa itu namanya target madrasah ini tumpuannya itu juga bukan hanya ke wali kelas sebenarnya. Setiap guru yang mengajar di setiap kelas itu memiliki beban yang sama, bagaimana caranya mensukseskan target yang diberikan oleh madrasah. Jadi sejauh ini tantangan yang dihadapi yaitu tadi menerjemahkan tantangan, tuntutan dan target yang diberikan madrasah menjadi bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilaksanakan langsung di dalam kelas seperti itu, Daryl. Oh, jadi begitu. Iya. Oh ya, bagaimana respon orang tua terhadap program ini, Bu Dia? Respon orang tua, Masya Allah luar biasa ya. Responnya sangat bagus. Kalau Daryl perhatikan ya, Daryl kan juga mengalami sendiri bagaimana program yang ada di dalam kelas. Daryl sering diajak
keluar kelas, outing kelas seperti itu. Jadi wali murid itu responnya dan juga partisipasinya luar biasa kan Daryl ya, kalau Daryl ingat. Bahkan kalau ada outing kelas itu wali muridnya ada yang Bu ini tolong dibawa diberikan ke anak-anak. Jadi seperti itu, ya sampai seperti itu. Bukan hanya seperti itu Daryl. Wali murid ini juga jadi kontrol terhadap pelaksanaan program kelasnya. Kadang-kadang itu Daryl ya, wali murid itu ada yang bertanya, Bu, kok programnya ini tidak terlaksana? Bu, kok kelas ini seperti ini? Kelasnya anak saya kok tidak ada? Jadi kalau Bu Dia bisa menyampaikan respon yang diberikan orang tua terhadap programnya madrasah ini sangat luar biasa dan sangat membantu terlaksananya setiap program yang ada di dalam kelas masing-masing. Oh, nggih. Ini pertanyaan yang terakhir untuk Bu Dia ya. Apa harapan Ibu terhadap program unggulan madrasah ini? Programnya sudah bagus, harapan Bu Dia, ya, harapan Bapak Ibu guru juga. Program ini dapat berjalan semakin tahun semakin bagus, semakin tahun semakin kreatif, sehingga semua anak yang berada di kelas mandiri prestasi unggulan itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan nyaman, dengan senang, dan tanpa ada perasaan seperti ini ya Daryl ya. Aku di kelas mandiri, jangan-jangan aku seperti ini, jangan-jangan aku kurang pintar lah. Itu yang ingin dihapus sebenarnya. Jadi harapan ke depan ya, program ini bisa berjalan dengan lancar, lebih kreatif lagi, dan juga nanti anak-anak lebih semangat lagi belajar di dalam kelas. Terima kasih Bu Dia atas penjelasannya. Sama-sama Daryl. Sekarang kita jadi lebih paham bahwa dengan adanya pembagian kelas-kelas ini bukan untuk membeda-bedakan, tetapi justru untuk meningkatkan potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Betul sekali. Untuk teman-teman semua, yuk kita manfaatkan kesempatan belajar kita dengan semangat, apapun kelas kita. Karena setiap kelas di MI Citra Taman Siswa memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak generasi bermoral, berintelektual, dan berwawasan Islami. Terima kasih kepada kawan Citas. Saya Daryl mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan.